semuanya, jadi saya atas nama Helena Alvin Prilia Putri Roga akan membahas materi peran Roh Kudus. Oke, langsung saja. Dalam agama Kristen, Allah dari segenap alam semesta, satu-satunya Allah sejati, terdiri dari 3 pribadi yang nyata berbeda-beda. Ketiga pribadi tersebut adalah Allah Bapa, Allah Putra, adalah Roh Kudus. Sekalipun mereka terdiri dari 3 pribadi, tetapi umat Kristen harus mengerti bahwa hanya ada satu Allah. Arti Roh Kudus adalah sebuah pribadi ketiga dari Tritunggal. Oke, sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai Roh Kudus dalam Tritunggal dan penting untuk dipahami oleh umat Kristen. Yang pertama, apa yang dimaksud Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal yang diwahyukan kepada orang Kristen. Konsep Tritunggal atau Trinitas sendiri menyatakan bahwa Allah adalah 3 pribadi yang terdiri dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagaimana tertuang dalam Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 7, Roh Kudus adalah satu dengan Bapa dan Putra. Ia disembah dan dimuliakan bersama dengan Bapa dan Putra, sebagai yang satu dalam kodrat dan sama dalam keagungan pribadi dengan Bapa dan Putra. Yang kedua, apa nama lain dari Roh Kudus? Roh Kudus dikenal sebagai penghibur, penolong, atau pembela. Ketiga kata tersebut berasal dari Yunani, yaitu parakletheos yang bersumber dari kata paraklete atau nama lain dari Roh Kudus. Roh Kudus juga dikenal sebagai pemimpin dalam Yohanes 16 ayat 13 disebutkan bahwa Roh Kudus adalah pemimpin para penulis Alkitab untuk mencatat kebenaran dan memimpin orang-orang percaya untuk mengenal serta memahami kebenaran itu. Yang ketiga, apa saja lambang dari Roh Kudus? Dalam ajaran Katolik, Roh Kudus dilambangkan dengan beberapa hal. Dikutip dari laman Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, lambang Roh Kudus terdiri dari air, pengurapan, api, awan dan terang, materai, tangan, jari, dan merpati. Berikut makna dari masing-masing lambang tersebut. Yang pertama, air. Air melambangkan tindakan Roh Kudus dalam pembaptisan. Apa itu baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus adalah seorang dibaptis oleh Tuhan Yesus ke dalam Roh Kudus, sehingga ia berada dalam penguasaan Roh Kudus. Markus ayat 1-8. Yang kedua, pengurapan. Dengan minyak tanda sakramen penguatan, dalam inisiasi Kristen, pengurapan adalah tanda sakramental dan sakramen penguatan. Disebut krismation dalam gereja timur. Yesus diurapi Allah dengan cara yang unik, yaitu oleh Roh Kudus. Maka, Yesus menjadi Kristus oleh pengurapan Roh Kudus. Yang ketiga, api. Api melambangkan daya transformasi perbuatan Roh Kudus. Yesus datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan pada Pentakosta, Roh Kudus datang dalam bentuk lidah-lidah seperti api. Yang keempat, awan. Awan dan terang berkaitan satu sama lain dengan Roh Kudus yang menampakkan diri. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus turun atas Maria dan menaunginya, supaya ia mengandung dan melahirkan Yesus. Pada hari kenaikan Yesus, awan mengambil Yesus dari hadapan murid-muridnya. Yang kelima, materia. Merupakan lambang yang erat berkaitan dengan pengurapan. Kristus telah disahkan oleh Bapa dengan materianya, dan dalam Dia, Bapa juga memeteraikan tanda miliknya atas kita. Yang keenam, tangan. Tangan Yesus menyembuhkan orang sakit dan memberkati anak-anak kecil dengan menumpangkan tangan ke atas mereka. Yang ketujuh, jari. Dengan jari Allah, Yesus mengusir setan. Perintah Allah ditulis dengan jari Allah atas loh batu. Surat Kristus yang ditulis oleh para rasul ditulis dengan roh dari Allah yang hidup pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Yang kedelapan, merpati. Ketika Kristus keluar dari dalam kolam baptisannya, Roh Kudus dalam rupa merpati turun atasnya dan berhenti di atasnya. Lalu, wujud Roh Kudus itu seperti apa? Dalam Alkitab, Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati dan lidah api. Ajaran Kristen juga meyakini wujud Roh Kudus adalah cahaya. Dalam 1 Yohanes 1-5 disebutkan,
Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah cahaya, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Lalu yang terakhir, apa peran Roh Kudus dalam hidup kita? Yang pertama, Roh Kudus memberi orang percaya kehidupan yang baru. Termasuk dalam karyanya, memberi kehidupan yang baru adalah kelahiran baru orang Roh Kudus. Roh Kudus mendiami orang yang percaya, baptisan Roh Kudus, dan pemetarian orang oleh Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus membawa orang percaya kepada pengalaman kekudusan. Dalam hal ini, Roh Kudus membebaskan orang percaya dari ikatan dosa. Roh Kudus menguduskan orang percaya, Roh Kudus memenuhkan orang percaya, dan Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus menguatkan orang percaya. Dia menjadi jaminan bagi orang percaya dan turut berdoa bagi orang percaya. Yang keempat, Roh Kudus memperlengkapi orang-orang percaya. Dia memberikan karunia-karunia dan menjadikan orang percaya berbuah.